Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hawasi, SPD, Guru Kimia SMA Negeri 21 Kabupaten Tangerang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Bengkulu Angkatan keempat tahun 2021. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja UKM PPG. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, semuanya baik ya. Baiklah, Bapak akan memeriksa kehadiran kalian. Arafika, Eka, Titik Komalasari, Tia Amalia. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Coba kalian berdiri dulu. Coba silakan diperiksa, dirapikan bajunya. Ya, semuanya udah pakai masker ya? Oke, silakan dulu. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan pimpin doa. Perhatikan. Attention please. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Finish. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Radika. Oke, baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran pada kesempatan kali ini, ya, Bapak akan membagikan soal pretest, ya, yang harus kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Soal sudah Bapak kirimkan di grup WA-nya ya. Ini linknya. Silakan kalian kerjakan. Sudah selesai ya? Terima kasih. Oke, silakan disiapkan bukunya dan alat tulisnya. Silakan perhatikan gambar berikut ini ya. Oke. Ini gambar apa? Buah. Ya. Nah, ini apa bedanya gambar ke satu dan gambar kedua? Yang satu masih fresh, yang satu yang Nah, yang satu masih fresh, berada di dalam kulkas. Yang satu lagi sudah membusuk, posisinya ada di luar ya. Nah, kira-kira ya, kenapa sih buah lebih awet diletakkan di dalam kulkas? Ya, itu kan yang menjadi pertanyaan kan. Pelajari
materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita dapat mengetahui cara untuk mempercepat atau memperlambat suatu reaksi untuk kehidupan manusia. Sebagaimana tadi di gambar sudah cukup jelas, di situ ada buah yang diletakkan di dalam kulkas, ya. Tujuannya yaitu supaya memperlambat proses pembusukan. Oke. Nah, tujuan pada pembelajaran kita kali ini adalah discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar serta edik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan dengan disiplin, jujur, kerjasama, dan tanggung jawab sesuai dengan perkembangan IPTEK. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, adapun penilaian yang akan Bapak ambil pada kesempatan kali ini yaitu ada 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini akan di akhir pembelajaran nanti Bapak akan memberikan soal evaluasi. Nah, itu nanti akan dijadikan sebagai nilai pengetahuan kalian. Kemudian yang kedua, nilai sikap. Nilai sikap Bapak ambil dari kegiatan diskusi, juga keterampilannya ya, dari presentasi. Oke. Nah, silakan simak video berikut. Kelihatan ya? Dari pengamatan terhadap video yang telah tayangkan tadi, ya, ungkapkan apa saja yang menjadi pertanyaan dalam pemikiran kalian. Nah, sebelum pertanyaan tadi, kira-kira menurut pengamatan kalian ada apa aja di situ? Ada apa? Proses pematangan pada buah. Kemudian apa lagi? Proses pembuatan KP. Proses pembuatan KP. Apa lagi? Oke, perkaratan pada logam. Nah, itu merupakan proses-proses kimia. Nah, berarti ada reaksi yang berjalan cepat, gitu ya? Ada yang berjalan lambat, ya? Oke, itu mungkin yang dapat menjadi sebuah pertanyaan dalam pemikiran kalian, ya? Oke. Nah, kemudian juga ketika mengamati video tadi, ya, kira-kira kenapa sih ada reaksi yang berjalan cepat dan ada yang berjalan lambat? Berarti di situ ada faktor penyebabnya, ya kan? Nah, oke. Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Kelompok 1 yaitu Arapika, Mutia Romaro, Eka, Siti Komalasari. Kelompok 2 Alam, Mufirudin, Revani, dan Tia. Nah, kelompok 3 yaitu Malik, Rayatul, sama Siti Sarifah. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan membagikan KPD. Ya, yuk. Boleh disambungkan ya, ini ya. Nah, ya. Bapak akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan berdasarkan kelompok masing-masing, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi sudah kalian sebutkan, ya. Nah, yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ya. Oke, silakan dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing, ya.
Oke, dibaca dulu petunjuknya ya. Dibaca dulu petunjuk LKPD-nya. Ya, barangkali ada yang ditanyakan. Ya. Oke, tidak ada yang tanyakan ya? Tidak ada ya, paham ya? Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya, diskusikan berdasarkan kelompok masing-masing, ya. Dan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD, nah di situ ada link atau sumber belajar yang bisa kalian gunakan sebagai referensi, ya. Baik itu di buku paketnya boleh atau modul yang sudah Bapak bagikan, ya. Silakan dikerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Berdiskusi. Ya. Boleh dibuka modul yang sudah Bapak bagikan. Yang ini kan. Itu masuk pertama apa ya? Jadi kita konsentrasi. Konsentrasi pada reaksi berbisa.
Ya, sudah selesai? Ya. Ya. Kelompok 3 udah? Belum, ya lanjutkan. Kelompok 2? Sudah. Ya. Sudah. Kelompok 1? Sudah. Sudah. Setia, tunggu ya kelompok 3 belum. Oke, udah selesai semuanya? Ya. Oke, seperti biasa. Ya, biar tetap semangat. Ya. Kalau Bapak bilang hai, kamu bilang halo. Kalau Bapak bilang halo, kamu bilang hai. Oke, ya. Coba. Halo. Hai. Hai. Halo. Sekali lagi. Halo. Hai. Hai. Think smart, do right. Duita, think smart, do right. Oke, terima kasih. Ya, silakan presentasikan kelompok 3. Ya, kelompok 3 dulu. Datang, sampaikan ke depan. Ya, disimak
Dari materi yang kita pelajari hari ini tentang laju reaksi, kita dapat mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan bidang sentuh, maka semakin besar laju reaksinya. Yang kedua, ada konsentrasi. Semakin bertambahnya konsentrasi, maka jumlah partikel reaksi akan semakin banyak, sehingga akan mempermudah terjadinya tumbukan. Jika konsentrasi semakin besar, maka laju reaksi semakin cepat. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tadi kan ada faktor yang mempengaruhi laju reaksi, ada konsentrasi. Bagaimana konsentrasi itu mempengaruhi laju reaksi? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh Siti Sarita. Jadi, semakin bertambahnya konsentrasi, maka jumlah partikel reaksi akan semakin banyak, sehingga akan mempermudah terjadinya tumbukan. Jika konsentrasi semakin besar, maka laju reaksi akan semakin cepat. Bagaimana? Saudara Cuma? Cukup. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas prestasinya dari kelompok 3 ya. Kita kasih aplaus dulu. Oke, untuk kelompok berikutnya yaitu kelompok nomor 2 ya. Ya, silakan dipresentasikan. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu suhu. Jika suhu dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga tumbukan antara partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan yang mengakibatkan semakin cepat laju reaksi. Faktor berikutnya yaitu katalisator. Katalisator zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam suatu sistem reaksi untuk mempercepat reaksi. Katalisis membantu memberikan mekanisme reaksi yang lain yang memiliki energi aktivitas lebih rendah. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, saya izin bertanya. Oke, tadi kan katalis merupakan suatu zat yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam satu sistem reaksi. Nah, katalis itu memiliki beberapa jenis nggak sih atau hanya cuma satu jenis doang? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Katalis sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada katalis homogen, yang kedua ada katalis heterogen, yang kedua ada katalis lenzim, dan yang keempat ada autokatalis. Bagaimana? Saksi kita. Terus, ya sudah cukup. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia penampilan dari kelompok 2 ya. Terima kasih atas penampilannya. Oke, baiklah. Itu kelompok berikutnya akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Atika. Oke, jadi di sini ada pertanyaan yang dari hasil diskusi. Saya baca dulu pertanyaannya. Di sini ada bagaimana cara penyimpanan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada cara memperlambat kekaratan pada logam, dan yang kedua ada cara memperlambat dalam pembusukan pada makanan. Oke, yang pertama cara memperlambat perkalatan pada logam. Di sini ada beberapa cara, yaitu ada 7. Yang pertama ada caranya dengan melapisi besi atau logam dengan cat khusus. Contohnya itu pada seperti jadi pada kayak jembatan atau pada pagar rumah. Biasanya pagar itu bisa dicat kan. Itu tujuannya dia memperlambat perkaratan. Yang kedua, melumuri logam dengan oli.
Yang ketiga ada dibalut dengan plastik, contohnya seperti rak piring atau keranjang. Yang keempat ada tin planting atau pelapisan pada timah, contohnya itu kaleng-kaleng kemasan pada minuman kayak gitu ya. Yang kelima ada galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Yang keenam ada chromium planting atau pelapisan dengan kromium. Biasanya itu besi atau baja dapat dilapisi dengan kromium untuk memberi lapisan pelindung yang mengkilap, contohnya pada bumper mobil. Yang ketujuh ada subcritical protection atau pengorbanan katode. Cara ini digunakan untuk melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah untuk badan kapal di laut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada bagaimana cara memperlambat pembusukan pada makanan. Cara memperlambat pembusukan pada makanan juga sama, ada 7. Yang pertama ada yang namanya penggaraman. Penggaraman dapat menghambat pertumbuhan mikroba melalui osmosis, sehingga pertumbuhan bakteri penyebab pembusukan makanan dapat dihambat. Yang kedua ada pendinginan. Pada dasarnya konsep pendinginan adalah dimasukkan makanan ke dalam sebuah tempat yang bersuhu rendah. Suhu pengawetan makanan itu biasanya sekitar antara -4 derajat Celcius sampai dengan 0 derajat Celcius. Yang ketiga ada pengasapan. Pengasapan ialah meletakkan makanan dalam sebuah wadah kemudian diasapi dari bawah. Yang keempat ada pengeringan. Teknik pengeringan dapat dilakukan dengan cara dijemur, di oven atau dipanaskan. Yang kelima ada pengalengan. Dan yang keenam ada pemanisan. Dan yang ketujuh ada pemanasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Any question ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kira-kira suhu pengawetan pada makanan itu berapa sih? Ya, seperti tadi suhu pengawetan pada makanan itu biasanya antara -4 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Ya, cukup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya dan sesi presentasi sudah berakhir ya. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rasio ya. Ada apa aja tadi? Faktor yang pertama apa? Suhu dulu. Oke, suhu. Apa itu suhu? Suhu dapat mempengaruhi reaksi bagaimana? Semakin tinggi suhu suhunya, maka semakin cepat laju reaksi. Kenapa? Karena apa? Suhu itu dapat mempercepat energi kinetik partikel. Ya, ketika energi partikelnya itu dia cepat, dipercepat energi partikelnya, berarti nanti akan semakin cepat terjadinya tumbukan. Jadi hubungannya dengan teori tumbukan. Semakin sering terjadi tumbukan, maka reaksinya pun akan semakin cepat. Oke, itu faktor dari suhu. Nah, yang kedua apa? Konsentrasi. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Semakin tinggi. Oke, semakin tinggi laju reaksi, maka semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Kenapa demikian? Nah, begini. Kalau konsentrasinya besar, ya, konsentrasinya dia ditambahin, nah maka jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat tersebut itu akan semakin banyak. Semakin banyak jumlah partikel yang terkandung di dalamnya, maka kemungkinan terjadinya tumbukan itu akan semakin sering terjadi. Ya, semakin sering terjadinya tumbukan dalam tumbukan ya, nah akan semakin sering terjadinya reaksi. Ya, jadi partikelnya banyak, tumbukannya akan sering terjadi. Ya, sama halnya ketika dianalogikan di jalan raya yang banyak mobilnya. Kemudian ketika mobilnya semuanya berjalan gitu ya, bergerak, maka kemungkinan terjadinya tabrakan itu akan semakin sering
begitu kan? Dibandingkan dengan mobil yang sedikit, ya itu akan lebih jarang terjadinya tabrakan. Nah itu pengaruh konsentrasi. Ada lagi pengaruh apa lagi yang ketiga? Luas permukaan bidang sentuh. Bagaimana? Semakin kecil ukuran partikel, itu akan semakin besar luas permukaan bidang sentuh. Ingat, ini luas permukaan bidang sentuh, ya. Jadi semakin kecil ukuran partikelnya akan semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya. Berarti nanti akan semakin cepat terjadinya reaksi. Sama halnya ketika masak sate. Sate kenapa dagingnya itu diiris-iris dulu, kemudian ditusuk, ya kan? Kenapa nggak gede langsung dimasukin gitu dimasak? Tidak seperti itu. Nah itu lebih lama. Nah makanya ditusuk dulu. Kemudian ketika kamu makan, itu dikunyah dulu, dihaluskan dulu, ya kan? Iya. Jadi luas permukaannya diperbesar supaya lebih cepat untuk bereaksi. Jadi kalau kita makan jadi dikunyah dulu biar reaksinya itu lebih cepat, ya. Jadi lebih cepat diolah. Oke. Kemudian satu lagi apa? Faktor katalis. Katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat terjadinya suatu reaksi. Tapi di akhir reaksi dia ada lagi. Nah, jadi zat yang dapat mempercepat terjadinya reaksi adalah katalis. Ya, barangkali ada yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Ya, siapa? Oke, Mufti silakan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui faktor-faktor laju reaksi, Ya. yaitu ada konsentrasi, suhu, terus luas permukaan bidang sentuh dan katalis, dan mengetahui cara memperlambat perkaratan pada logam serta memperlambat juga pembusukan pada buah dan makanan. Oke, ya. Terima kasih Mufti. Ya, betul sekali. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Itu tadi apa? Yang pertama adalah faktor konsentrasi, kemudian faktor suhu, luas permukaan, dan juga katalis. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ini untuk manfaat kita mempelajari laju reaksi ini banyak sekali, ya. Oke. Baik, sudah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Silakan kembali ke tempat masing-masing, kumpulkan LKPD-nya. Nanti Bapak akan membagikan soal. Terima kasih sudah kembali dulu ke tempat masing-masing. Bapak akan membagikan soal post-test, ya. Soal post-test sudah Bapak bagikan, ya, di grup. Oke, sudah selesai, ya? Oke, terima kasih sudah mengerjakan soal post-test. Oke, ya, baik, sudah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ya, alhamdulillah kita sudah membahas tadi tentang apa? Kita membahas tentang apa? Faktor-faktor yang laju reaksi. Ya, kira-kira ada hal yang belum dipahami tentang materi kita pada pembahasan kali ini? Alhamdulillah semuanya paham.
Paham ya? Jadi faktor laju reaksi itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama faktor konsentrasi, kemudian luas permukaan, kemudian suhu, kemudian katalisis ya. Bagaimana dengan pembelajaran yang Bapak terapkan? Nah, dengan menampilkan video ataupun gambar, bagaimana pendapat kalian? Menyenangkan, jelas dan mudah dipahami. Ya, menyenangkan, jelas dan mudah dipahami ya, dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan video. Ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Oke, silakan siap-siap siap pulang. Rapikan tas dan bukunya. Silakan pimpin doa. Attention please, are you ready? Ready. After study, pray begin. Greeting to the teacher. Assalamualaikum